Assalamualaikum Pak Suyatno. Waalaikumsalam Bu Widya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik Bu. Oke, Bapak, Bapak kan akan melakukan proses coaching ya Pak hari ini. Iya Bu. Mas, di sini saya sebagai observer, saya akan mengobservasi Bapak. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Bapak mengenai rubrik penilaiannya. Boleh Pak? Boleh Bu. Oke Bapak, pada saat nanti coaching antara Bapak dengan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya seperti ini. Kemudian apakah sudah seperti alur tirta atau belum, dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching diantaranya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga mungkin sebelum dilaksanakan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bapak. Boleh Bu. Untuk ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga itu, yang lebih spesifiknya itu yang mana Pak yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifiknya sih yang ingin saya kembangkan tuh mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya itu sih Bu. Baik, jadi ada dua ya Pak yang akan mengembangkan itu, ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikatornya apa Pak, indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan tuh dari coaching nanti, coach itu mendapatkan solusinya sendiri Bu dari permasalahannya. Itu sih Bu, kira-kira ada solusi sendiri dan akan terjawab nanti. Baik Bapak, jadi indikatornya itu pada saat coachingnya itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Inginnya sih seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Siap Bu. Selesai ngobrol, kita akan saat selesai coaching kita akan mengobrol kembali ya Pak. Siap Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Sip. Yuk. Mulai. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Suyatno. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan Ibu atau diceritakan gitu Bu? Apa betul begitu Bu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Suyatno. Oke. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu ya.
mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit sih untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apa yang disampaikan Ibu nanti? Iya Pak, begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Ketika pembelajaran itu, kebanyakan guru-guru di sekolah saya penyampaian materinya itu masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi, seperti itu Pak. Padahal kan kita ketahui bahwa zaman terus berkembang ya Pak, teknologi pembelajaran juga terus berkembang. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan gitu Pak, terus berada di zona nyaman, hanya menggunakan metode konvensional tadi seperti ceramah. Jadi kurang menarik akhirnya dan kurang bervariatif, seperti itu Pak permasalahan saya. Oh, kayak gitu ya, Bu. Oh, kalau saya simak tadi, kalau saya garis bawahi, ini permasalahannya dari Ibu Oneng, pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang variatif mungkin Bu ya, atau kurang inovatif begitu ya Bu ya. Iya betul Pak, jadi pembelajaran dari guru-guru di sekolah saya itu kurang bervariatif, baik dari model pembelajaran, metode maupun media yang digunakan Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Oneng dapatkan Ibu mengenai tadi menceritakan metode yang masih dibilang konvensional atau jadul lah intinya. Iya, jadi dari proses ini saya ingin di sekolah saya itu guru-guru ada perubahan gitu Pak, dalam pembelajaran baik dari tadi apa yang namanya metode, kemudian model maupun media. Jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu Pak di sekolah saya. Oh, jadi seperti ini Ibu harapannya. Adanya perubahan itu Bu, kira-kira perubahan apa yang Ibu Oneng lihat gitu, atau Ibu ingin dapatkan dari hal itu Bu dalam mengenai metode pembelajarannya? Iya. Jadi yang ingin saya dapatkan guru-guru bisa lebih bervariatif dalam pembelajaran, misalnya menggunakan metode kemudian penyampaian materi bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ini lagi apa ya, guru-guru mungkin lagi booming gitu ya Pak, seperti Quizzes gitu ya Pak. Kemudian membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva yang lebih menarik seperti itu. Kemudian membuat LKPD yang interaktif dengan menggunakan live worksheet seperti itu, sehingga siswa itu lebih lebih interaktif, lebih aktif gitu, karena metode yang digunakan oleh guru maupun medianya itu menarik bagi siswa, seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu. Oke, berarti ntar mentoringnya Ibu aja nih Bu, biar kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu tuh memerlukan support atau bantuan siapa nih Bu dalam hal untuk mengembangkan metode kekinian ini Bu? Mungkin saya sendiri, kemudian nanti akan saya minta bantuan ke rekan saya yang kebetulan ahli di bidang IT dan juga sering menggunakan pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak. Oh, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu untuk bisa mentoring dan merealisasikan kegiatannya Bu, biar teman-teman semakin tahu? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu ini saya akan koordinasi terlebih dahulu mungkin dengan rekan sejawat tadi, kemudian akan berkolaborasi untuk melakukan mentoring tersebut Pak. Waduh, luar biasa sekali nih Bu. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan gitu Bu? Saya lebih lega Pak, karena saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah saya tadi. Jadi nanti saya akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap guru-guru, sehingga guru-guru nanti meningkat kompetensinya dalam
menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan, terus lebih bervariatif. Saya tunggu nih Bu nanti kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih Bu untuk mendengarkan cerita-cerita lagi nih dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya Bu. Semoga rencana Ibu untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mendengar saya menyampaikan permasalahan sehingga saya menjadi lebih lega, saya mendapatkan solusi Pak. Terima kasih atas waktu luangnya Pak. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Iya, siap Pak. Semoga kita obrolkan hari ini memiliki manfaat, begitu juga Ibu. Hanya itu sih Bu. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya. Hanya itu ya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oke, baik Bapak. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar serta lebih komunikatif itu Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan Bapak untuk Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bapak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang tadi saya amati juga ada beberapa sedikit catatan sih Pak. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan juga ada mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau melakukan tindakan, dan berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencananya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak. Bapak juga di saat coaching itu sudah menghadirkan kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan-pertanyaannya itu tadi sudah berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa sekali Bapak. Bapak melakukan proses coaching itu dengan lancar dan mudah-mudahan sukses ya Pak ke depannya. Dan proses coaching di berikutnya juga Bapak nanti akan lebih lancar lagi. Kemudian ada satu lagi sih Pak, dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Mungkin untuk kedepannya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh untuk bisa mendalami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya selanjutnya lebih baik lagi, itu Bu. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak.
Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ya Pak ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab saat observasi ini. Kemudian saat melakukan coaching Bapak itu sudah mengakhirinya dengan sangat baik ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.